Ya, untuk mengetahui informasi seputar kasus demam berdarah yang terjadi di Kota Semarang, kami telah terhubung dengan Fajar Mukti langsung dari Kota Semarang. Ya Fajar, bisa Anda informasikan berapa jumlah kasus demam berdarah di Kota Semarang dan apakah jumlah kasus pada tahun ini meningkat atau justru menurun dari tahun sebelumnya, Fajar? Baik, Amanda dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2022 yang lalu memang temuan kasus demam berdarah di Kota Semarang ini cukup tinggi, bahkan Dinas Kesehatan Kota Semarang ini mencatat ada kenaikan sekitar 3 kali lipat begitu. Nah, untuk angka sendiri dari Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat terdapat 857 demam dengue dengan angka kematian sebanyak 30 orang. Nah, seperti contoh saya berikan kasus kematian yang terbanyak adalah di Semarang Barat ini terjadi kematian sebanyak 5 kasus, kemudian di Kecamatan Ngalian 5 kasus, Tugu 5 kasus dan Gunung Pati 4 kasus. Nah, untuk kenaikan ini memang selalu diupdate atau selalu dicatat begitu oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan untuk tahun ini di awal tahun ini Dinas Kesehatan mencatat ada 23 orang yang terindikasi terkena kasus demam berdarah dan sedang dirawat di RSUD Wongsonegoro. Dari data ini diambil per Selasa 10 Januari maksud kami 2023. Amanda. Fajar, untuk warga yang berada di pengungsian ini, adakah yang terjangkit virus DBD juga? Baik Amanda dan pemirsa, untuk di pengungsian sendiri memang belum ditemukan kasus demam berdarah, namun begitu Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit RSUD Wongsonegoro ini telah mencatat ada 23 kasus tersebut ditangani di RSUD Wongsonegoro, dan sebagian besar memang anak-anak begitu. Bisa Anda informasikan apa upaya dari pemerintah untuk menekan angka kasus demam berdarah di sana, Fajar? Ya Amanda, Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan bahwa saat ini masih terus mencari cara bagaimana untuk menekan kasus demam berdarah di Kota Semarang ini. Salah satunya memang akan memulai virus Wolbachia ini, sedang menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan, di mana virus Wolbachia tersebut dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Namun saat ini Amanda, upaya tersebut masih menunggu dari keputusan Kementerian Kesehatan agar dapat memulai terobosan terobosan itu. Nah, dari Dinas Kesehatan ini juga mengupayakan lingkungan yang bersih di masyarakat agar eh, komunitas nyamuk ini dapat ditekan. Amanda. Ya, adakah imbauan dari pemerintah atau dinas terkait terhadap warga agar terhindar dari penyakit DBD ini, Fajar? Ya, Amanda, dari himbauan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri diantaranya yakni terkait beberapa hal, diantaranya terkait lingkungan, supaya masyarakat untuk menjaga lingkungan, kemudian pola hidup bersih sehat ini sangat ditekankan oleh Muhammad Abdul Hakam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang waktu ditemui. Kemudian ada pengelolaan sampah yang baik di masyarakat dan juga sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Nah, selain itu dari sisi manusia, Dinas Kesehatan Kota Semarang menekankan kepada masyarakatnya untuk meningkatkan imunitas. Apalagi jika orang tersebut mempunyai penyakit komorbid, dan ini harus dikendalikan sesegera. Kemudian dari pihaknya berupaya juga dari masyarakat ini bisa menjaga pola hidup sehat, dan komunitas nyamuk Aedes aegypti ini bisa ditekan. Begitu Amanda. Ya, baik, Fajar Mukti melaporkan langsung terkait kasus DBD yang ada di Kota Semarang. Terima kasih dan selamat kembali bertugas.